Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengaruh K-pop terhadap kehidupan sosial SMA 1 Pamekasan. Nama saya adalah Septauk Tafiana Madani dan teman saya adalah Latifur Rafli Saifullah, absen 18. saya absen 30. Nah, bab 1. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan definisi operasional. Latar belakang, belakangan ini budaya Korea khususnya K-pop begitu mewabah pada remaja di seluruh dunia. K-pop tidak hanya soal musik, tapi lebih tersosialisasikan dengan semua budaya asal Korea. Budaya Korea sedang menjamur, bahkan cukup banyak menggeser budaya lainnya seperti budaya Barat dan Jepang atau J-pop yang juga pernah menjangkit remaja dunia. Kedua yaitu rumusan masalah. Apa peranan dan pengaruh K-pop terhadap siswa SMA Negeri 1 Pamekasan, dan apa dampak positif serta dampak negatif K-pop terhadap siswa SMA 1 Pamekasan. Yang ketiga yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian: 1. Agar mengetahui dan mengembangkan pengetahuan serta dampak dari pengaruh K-pop dalam sekolah dan pola belajar siswa SMA Negeri 1 Pamekasan. Kedua, untuk mengetahui cara menghilangkan kecanduan terhadap K-pop pada siswa. Ketiga, bagi guru agar guru dapat mengetahui kemampuan siswa dalam menyusun dan membuat KTI. Keempat, untuk lebih berwaspada kepada siswa lainnya agar tidak kena dampak negatif dari K-pop. Keempat adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari KTI ini adalah K-pop dan pengaruhnya di SMA 1 Pamekasan, memberi informasi tentang dampak negatif dan positif K-pop terhadap siswa, menambah wawasan kita tentang peranan dan pengaruh K-pop, dan yang terakhir peranan K-pop terhadap siswa. Kelima, definisi operasional. 1. Pengaruh dampak K-pop terhadap pola belajar siswa SMA 1 Pamekasan. 2. K-pop yang berasal dari Korea Selatan. 3. Daya yang ada atau timbul dari K-pop. Bab 2. Ada kajian pustaka 1. K-pop. K-pop kepanjangan Korean Pop, musik pop Korea, adalah jenis musik populer yang berasal dari Korea Selatan. Banyak artis dan kelompok musik pop Korea sudah menembus batas dalam negeri dan populer di masa negara. Yang kedua, belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, sikap menunjukkan penilaian perasaan dan serta tindakan terhadap suatu objek. Yang keempat, kehidupan sosial. Kehidupan sosial adalah kehidupan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur sosial kemasyarakatan. Yang kelima, siswa-siswi. Siswa-siswi adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, di mana di dalam proses belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapai secara optimal. Bab 3 terdiri dari yang pertama, jenis metode. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Meluk mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh. Kedua yaitu tempat penelitian. Tempat penelitian kami yang akan dilakukan adalah di SMA 1 Pamekasan yang beralamat di Jalan Pramuka No 105, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Yang ketiga yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan secara bertahap, mulai dari kegiatan pendahuluan, pelaksanaan, sampai kegiatan akhir penelitian. Peneliti datang langsung mewawancara secara studi dokumentasi terhadap objek yang diteliti. Waktu yang dibutuhkan dalam proses penelitian adalah awal Maret 2022 sampai dengan akhir Maret 2022. Penelitian ini akan berakhir jika semua data telah cukup lengkap untuk diolah oleh kami. Yang keempat yaitu subjek penelitian dan sumber data. Subjek penelitian, mahasiswa yang gemar berkumpul dengan sesama penggemar K-pop. Adapun sebagai sumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung dalam penelitian ini. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data mendukung atau penunjang dalam penelitian ini. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah wawancara atau interview. Adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung maupun melalui saluran media tertentu antara wawancara dengan yang diwawancari sebagai sumber data. Dokumentasi. Langkah terakhir dalam melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi atau mengenal profil responden dan juga hasil observasi secara langsung seperti dokumen pribadi dan lainnya. Keenam, rencana penguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini meliputi triangulasi dan meningkatkan ketekunan. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik dan sumber data. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu dengan wawancara dan observasi. Kedua, yaitu meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan ini dilakukan dengan cara meneliti, membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Member check. Apabila data yang diorganisasikan oleh peneliti dapat disepakati, maka kepercayaan dapat diterima. Jika penafsiran data yang diberikan kepada peneliti tidak disepakati, maka peneliti perlu mengadakan diskusi kembali dengan pemberi data sehingga sepakat antara peneliti dan pemberi data, maka diharapkan terwujudnya kepercayaan penelitian. 7. Teknik pengelolaan dan analisis data. Proses analisis data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu data reduction atau reduksi data. Reduksi data atau merangkum adalah kegiatan peneliti menyeleksi atau memilah-milah data serta memberi kode, menentukan fokus pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak penting. Menyajikan data. Dengan menyajikan data maka akan memudahkannya untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bab 4 yaitu hasil penelitian. Siswa menjadi aktif dalam mencari informasi tentang K-pop di media sosial dan hal ini dapat menyebabkan kecanduan sehingga siswa akan mencari lebih banyak lagi informasi yang berkaitan dengan K-pop karena informasinya sangat luas. 1. Dampak positif. K-pop membawa dampak positif yaitu sebagai media hiburan siswa untuk Lanjutlah. 1. Dampak positif. K-pop membawa dampak positif yaitu sebagai media hiburan siswa untuk pelepas penat setelah sekolah seharian penuh. Siswa memiliki kewajiban untuk belajar, tetapi refreshing tak sangat diperlukan bagi siswa karena jika siswa terus dipaksa untuk belajar dapat menyebabkan stres, depresi, sakit, dan gangguan kesehatan lainnya. Dampak negatif K-pop yaitu juga memiliki dampak negatif, antara lain dapat mengakibatkan siswa berperilaku imitasi atau meniru, seperti meniru gaya rambut, warna rambut, style fashion, make up, dan masih banyak lagi. Budaya Indonesia misalnya banyak wanita idola K-pop Korea yang berpakaian terbuka. Hal ini tidak sesuai jika digunakan di Indonesia karena tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia dan menentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Bab 5 berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis dari penelitian kami dapat ditarik kesimpulan yaitu 1. Pengaruh K-pop. K-pop sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial siswa SMA 1 Pamekasan karena pemikiran mereka masih labil tentang dampak K-pop tersebut. Yang kedua yaitu saran. Setelah melakukan penelitian ini, kami menyarankan beberapa hal berikut. Pertama, untuk siswa diharapkan untuk lebih memanajemen waktu dengan baik dan lebih fokus untuk belajar ketimbang membuang waktu untuk hal yang tidak perlu. Kedua, untuk pendidikan atau BK sebaiknya membina atau penanganan mengenai dampak yang diberikan.
Ketiga, untuk peneliti yang selanjutnya sebaiknya lebih memperhatikan instrumen penelitian dan mengembangkan topik agar wawasan yang diperoleh lebih luas. Demikian dari kami. Kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.